Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan aku. Sekian lama gak upload, akhirnya upload juga. Buat kalian yang belum kenal sama aku, perkenalkan, nama aku Muhammad Afrizal Zikri Effendi, mahasiswa Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera yang sekarang berjalan di semester kedua. Jadi berhubung kali ini aku ada tugas, kalian hitung-hitung buat konten YouTube kan, daripada YouTube sepi. Oke lanjut, jadi video kali ini tuh dibuat ya sebagai video tugas, dan di tugas kali ini kita nggak bakal buat nirmana ataupun gambar. Ngomong-ngomong soal gambar, kayaknya aku belum pernah ya buat tugas gambar gitu. Mungkin kapan-kapan bisa lah buat, ya kan? Oke lanjut, video kali ini tuh tentang tugas sejarah seni rupa dan desain. Jadi yang bakal aku bahas di video kali ini yaitu tentang peristiwa seni rupa periode tahun 1942 sampai 1945. Kalau kita search di Google periode sejarah seni rupa di Indonesia, maka yang bakal keluar tuh banyak banget, yaitu periode Perintis, periode Hindia Molek, periode Persagi, periode pendudukan Jepang, periode pasca kemerdekaan, periode akademi, dan periode seni rupa baru. Tapi di sini kita nggak bakal bahas semuanya, karena kenapa? Ya nggak mungkin aja gitu sebanyak itu kita bahas di video kali ini. Dan memang tugas kali ini cuma ngebahas tentang periode masa pendudukan Jepang atau pra kemerdekaan, periode 1942 sampai 1945. Jadi selama pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, untuk menyenangkan hati rakyat, Jepang mengizinkan berdirinya Putra, ejaannya Poetera, dan Keimin Bunka Shidoso. Yang pertama, apa sih itu Poetera atau Putra? Poitra yaitu Pusat Tenaga Rakyat, sebuah organisasi politik yang berdiri tahun 1942. Tujuan utamanya adalah membuat suatu kekuatan hebat yang berangkat dari masyarakat di bawah pimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, atau mereka juga dikenal dengan 4 serangkai. Jepang selalu mengawasi kegiatan Putra. Bagi Jepang sendiri, Putra dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan perasaan anti-barat, dan melalui organisasi ini, semua potensi masyarakat Indonesia dapat dipusatkan untuk membantu usaha perang Jepang. Putra memiliki beberapa departemen. Pada Departemen Kebudayaan dipimpin oleh Sujoyono dan Avandi. Misi utama mereka yaitu mempromosikan dan mempopulerkan seni murni masyarakat luas, khususnya pada perkembangan seni modern Indonesia pada dunia. Organisasi ini juga berhasil memproteksi seni dari propaganda Jepang, khususnya untuk menyukseskan militer Jepang. Pada tahun 1942, Putra mulai memamerkan hasil karya seni lukis dari berbagai seniman muda di Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Selain itu, digelar juga pameran solo dari pelukis Basuki Abdullah, Avandi, Kartono Yudokusumo, dan Nyoman Ngendon. Apabila ada salah dalam penyebutan nama, saya mohon maaf. Oke lanjut, pada tahun 1943 diselenggarakan pameran dan masyarakat diberi kesempatan untuk melihatnya. Namun pada tahun 1944, pemerintah Jepang membubarkan organisasi Putra karena mereka sadar bahwa organisasi ini justru malah memperuntung bangsa Indonesia. Jadi yang tujuan awalnya dibentuk Putra untuk dimanfaatkan oleh Jepang untuk membantu perang Jepang, malah ternyata organisasi Putra ini lebih menguntungkan bangsa Indonesia. Oke lanjut, yang kedua tadi Keimin Bunka Shidoso. Keimin Bunka Shidoso merupakan pusat kebudayaan yang didirikan secara resmi oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943. Keimin Bunka Shidoso terdiri dari beberapa aliran seni seperti sastra, musik, tari, drama, film, dan seni murni. Dan dalam Departemen Seni Murni dipimpin oleh Agus Jaya. Agus Jaya sendiri dahulunya adalah seorang pendiri Persagi, yaitu periode sebelum ini, periode sebelum pendudukan Jepang. Untuk kegiatan lembaga ini, pihak Jepang meminta Sujoyono, Basuki Abdullah, dan Subanto untuk mengajarkan seni murni kepada seniman baru seperti Zaini, Nazhar, dan Mokhtar Apin dari Sumatera Barat, Trubus dan Kusnadi dari Jawa Tengah, Henning Ngantung, Hendra Gunawan, Otto Jaya, dan Dullah merupakan seniman-seniman pemula yang karyanya dipamerkan pada pameran Keimin Bunka Shidoso. Apabila ada salah dalam penyebutan nama, saya mohon maaf. Oke lanjut, Keimin Bunka Shidoso berhasil membentuk ikatan baik antara seniman dan masyarakat.
Program ini menyediakan studio gambar dan fasilitas model, ruangan untuk berpameran, dana untuk melakukan perjalanan guna menambah wawasan pelukis. Hadiah untuk para seniman berbakat, memfasilitasi seniman Jepang untuk melakukan workshop. Pada tahun 1944, di bawah pimpinan Sujoyono dan Basuki Abdullah, perkembangan seni lukis yang semula bersifat kursus lebih difokuskan menjadi lebih akademik. Dan pada tahun 1945, Keimin Bunka Shidoso dibubarkan bersama dengan runtuhnya pendudukan Jepang. Dan berikut ini karya-karya pada masa pendudukan Jepang. Dari keseluruhan yang kita bahas, terdapat ciri-ciri khusus pada periode pendudukan Jepang, yaitu melanjutkan cerminan seni rupa periode persagi, dan seni rupa menjadi alat propaganda untuk menyebarkan kebaikan Jepang pada Indonesia. Namun hal itu lebih menguntungkan bangsa Indonesia, maka dari itu komunitas-komunitas tersebut dibubarkan. Begitulah periode pada Nah, jadi itulah peristiwa seni rupa pra-kemerdekaan, yaitu periode 1942 sampai 1945 atau periode pendudukan Jepang. Mungkin video kali ini tentang itu aja, tugas sejarah seni rupa dan desain. Kayaknya untuk kedepannya bakal ada segmen khusus tugas. Kita kasih nama nugas kali ya. Ya nggak sih? Bagus kan? Kita lihat di kedepannya, semoga lebih aktif lagi aku untuk ngupload video tentang desain komunikasi visual. Mungkin bisa komentar di bawah kalau ingin tahu tentang desain komunikasi visual. Ya, itu. Terima kasih.